kata sang pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1805 sampai tahun 1809 Bab 1805 Kecantikan eksotis. 10 menit kemudian, Monica naik ke atas panggung lagi. Semua orang memandang Monica yang seksi dan glamor di atas panggung, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka, karena mereka tahu Monica akan segera mengumumkan hasilnya. Saya minta maaf membuat semua orang menunggu begitu lama. Saya benar-benar tidak menyangka semua orang begitu tertarik dengan pusaka keluarga-keluarga Sarina kita ini. Banyak sekali orang yang menawar, jadi waktu untuk statistiknya sedikit lebih lama, tapi sekarang hasilnya sudah didapat. Statistiknya sudah keluar, Monica memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut. Nona Monica, jangan main-main, siapa yang mengambil liontin giok ini? Seorang pria parubaya bertanya pada Monica dengan ekspresi tidak sabar. Setelah mendengar ini, Monica tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, baiklah, kalau begitu saya tidak akan berbicara omong kosong kepada semua orang, orang yang melelang harta karun ini hari ini adalah Nona Cleo Fei Lin Lin. Cleo Fei Lin. Siapakah Cleo Fei Lin? Dalam sekejap, seluruh aula menjadi kacau balau. Karena Cleo Fei Lin bukan orang Eropa, sangat sedikit orang yang mengenalnya di Eropa. Ketika semua orang mendengar nama Cleo Fei Lin, mereka merasa sangat bingung. Tentu saja, masih ada beberapa orang dengan ekspresi wajah yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Saya membayar 230 juta yuan, dan seseorang sebenarnya membayar lebih dari saya. Seorang pria parubaya berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Berapa kamu membayar 230 juta? Saya membayar 300 juta. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik berusia 40-an berkata dengan mulut melengkung. 300 juta bahkan tidak dilelang, jadi berapa yang dibayar Cleo Fei Lin? Ekspresi wajah semua orang tampak lebih terkejut. Sekarang semua orang sangat penasaran, berapa yang Nona Cleo Fei Lin Lin bayarkan untuk liontin giok ini? Monica memandang semua orang dan bertanya sambil tersenyum. Ya, berapa biayanya? Orang-orang di bawah buru-buru berteriak. Monica ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, tawaran Nona Cleo Fei Lin Lin kali ini adalah 500 juta dolar AS, jadi Nona Lin menjadi pemilik harta karun ini. Ya Tuhan, ternyata 500 juta. Apa latar belakang wanita ini, dia sangat kaya. Untuk sesaat, semua orang fokus pada Cleo Fei Lin, dan mata mereka tidak hanya terkejut tetapi juga kaget, seolah angka ini terlalu menakutkan bagi mereka. Lagi pula, di mata orang-orang ini, liontin giok ini sama sekali tidak bernilai uang, dan mereka membayar harga yang begitu mahal hanya untuk menyenangkan Monica. Tapi harus ada batasan untuk menyenangkan Monica. Sebelumnya, Cleo Fei Lin memperkirakan orang-orang ini akan membayar harga paling banyak sekitar 100 juta. Bahkan ada yang menaikkan harga menjadi 300 juta demi amannya. Namun belum pernah ada yang terpikir untuk menaikkan harga langsung menjadi 500 juta. Karena begitu mereka mengeluarkan begitu banyak uang, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali uang tersebut meskipun mereka memenangkan proyek tersebut di tangan Monica. Saya akan mengundang Nona Cleo Fei Lin untuk naik ke panggung. Pada saat ini, tuan rumah lelang tiba-tiba berseru. Cleo Fei Lin tertegun sesaat setelah mendengar ini, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk sedikit ke arah Cleo Fei Lin, menandakan bahwa Cleo Fei Lin bisa naik. Ekspresi wajah Cleo Fei Lin tampak sedikit gugup, tetapi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia masih berjalan ke atas panggung. Saat Cleo Fei Lin berdiri di atas panggung, semua orang yang hadir tahu siapa orang yang menghabiskan 500 juta dolar AS untuk membeli liontin giok. Monica sangat cantik. Jika kecantikan biasa ditempatkan di sebelah Monica, pasti akan terlihat suram, tetapi Cleo Fei Lin tidak merasa seperti itu ketika berdiri di samping Monica. Sebaliknya, kedua wanita tersebut terlepas dari bentuk tubuh atau temperamennya, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan sulit bagi orang untuk membedakan siapa yang lebih cantik untuk sementara waktu. Monica memiliki kecantikan berkulit putih yang sangat standar, dengan rambut pirang dan mata biru, memberikan kesan eksotis pada orang-orang. Dan Cleo Fei Lin adalah kecantikan standar Tiongkok, dengan temperamen yang elegan dan murah hati, serta fitur yang indah dan glamor. Jadi menurut standar estetika Fendi Zanders, Cleo Fei Lin lebih cantik. Mungkin ini adalah sisi di mata orang yang melihatnya. Selamat Bulin, karena telah membeli pusaka keluarga Sarina kita dengan harga 500 juta. Semoga liontin giok ini membawa keberuntungan. Monica menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Ketika Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Monica, keraguan tampak muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, sebenarnya, liontin giok ini tidak dilelang olehku, tetapi oleh pacarku. Jadi Nona Lin sudah memilikinya. Pacar. Monica tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, siapa pacar Bulin? Cleo Fei Lin menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Monica juga sepertinya memperhatikan Fendi Zanders yang sedang duduk di bawah panggung, dan buru-buru memberi isyarat kepada Fendi Zanders untuk naik ke atas panggung.
Tetapi Fendi Zanders tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena dia datang ke pelelangan hari ini untuk menemani Cleo Feilin, dan dia tidak berniat berteman dengan Monica, jadi dia tidak berencana untuk menunjukkan wajahnya pada kesempatan seperti itu. Melihat Fendi Zanders benar-benar tidak berniat naik ke atas panggung, Monica memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu dia tidak banyak bicara, dan langsung menyerahkan liontin giok itu kepada Cleo Feilin. Bawahan Cleo Feilin, Yu Pei, segera kembali ke sisi Fendi Zanders. Karena harta karun terakhir telah dilelang, maka pelelangan pun selesai. Setelah pelelangan berakhir, Fendi Zanders dan Cleo Feilin datang ke belakang panggung untuk melakukan pembayaran. Meski yang datang untuk mengikuti lelang hari ini adalah orang-orang kaya, namun harga beberapa barang lelang masih sangat mahal. Lelang biasanya memerlukan pembayaran di tempat, dan tidak diperbolehkan datang untuk memberikan uang keesokan harinya. Situasi terjadi. Meskipun 500 juta dolar AS adalah jumlah yang banyak bagi orang kaya biasa, itu bukanlah uang yang besar sama sekali bagi Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung menyerahkan kartu naga Huaxia yang diberikan Fang Zihua kepadanya kepada staf, dan beberapa detik kemudian, staf tersebut kembali ke Fendi Zanders dan memberitahu Fendi Zanders bahwa pembayaran telah selesai. Setelah membayar uangnya, Fendi Zanders berencana pergi bersama Cleo Feilin. Namun sebelum keduanya keluar dari gedung tempat pelelangan diadakan, seorang pria asing paruh baya menghentikan Fendi Zanders. "Nona Lin, Tuan Zanders, halo." Pria paruh baya itu membungkuk dengan sangat sopan kepada Cleo Feilin dan Fendi Zanders, yang merupakan etiket Eropa mereka. Akhir bab ini. Bab 1806. Bab 1806 temui aku. Halo, apa yang bisa saya bantu? Fendi Zanders memandang pria parubaya itu dari atas ke bawah, dan menemukan bahwa pria parubaya itu hanyalah orang biasa. Dan dia sepertinya tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya, jadi ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang. "Tuan Zanders, saya kepala pelayan pribadi Nona Monica." Nona Monica sangat penasaran dengan investasi Tuan Zanders sebesar 500 juta untuk membeli pusaka keluarga-keluarga Selina mereka. "Saya harap saya dapat berbicara dengan Anda pada jam 2 besok siang. Sampai nanti, aku ingin tahu apakah kamu punya waktu." Nada bicara pria parubaya itu masih sangat sopan. Karena orang parubaya juga mengetahui bahwa Fendi Zanders mampu menghabiskan 500 juta yuan untuk membeli liontin giok sekaligus, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders jelas bukan orang biasa, jadi dia tidak berani menyinggung Fendi Zanders. "Ingin bertemu denganku?" Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, kebetulan ada yang ingin saya tanyakan padanya, di mana kita akan bertemu besok sore." "Tuan Zanders, beritahu saya hotel tempat Anda menginap, dan saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda besok." Pria parubaya itu buru-buru berkata setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders langsung memberitahu pria parubaya itu lokasi hotel tempat dia dan Cleo Feilin menginap. Pria parubaya itu berbalik dan pergi setelah bertukar salam sederhana dengan Fendi Zanders. "Aku tidak tahu kenapa Monica ingin bertemu denganmu." Cleo Feilin melihat ke belakang pria parubaya itu dan berkata dengan lembut. "Pergi dan lihatlah besok dan kamu akan tahu, ini sudah larut, ayo kembali juga." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu meraih tangan kecil Cleo Feilin dan berjalan menuju kejauhan. Lebih dari setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Cleo Feilin kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Fendi Zanders akhirnya tidak bisa menahan emosinya, jadi dia memeluk Cleo Feilin dan menciumnya. Dan Cleo Feilin sudah lama tidak bertemu Fendi Zanders, jadi tentu saja dia menanggapi Fendi Zanders dengan panik. Keduanya berciuman mesra di ruang tamu, sementara Fendi Zanders berencana untuk melangkah lebih dekat, menarik pakaian Cleo Feilin dan berjalan menuju kamar tidur sambil menggendong Cleo Feilin. "Fendi Zanders, kamu tidak bisa." Tetapi ketika Fendi Zanders hendak melepas pakaian Cleo Feilin tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorong Fendi Zanders. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bertanya pada Cleo Feilin dengan nada bingung, "Mengapa tidak?" "Apa, aku di sini sebagai bibi besar?" Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dengan nada malu-malu dan berkata. Mendengar kata-kata Cleo Feilin, Fendi Zanders menjadi putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa dia datang ke Eropa sendirian dengan Cleo Feilin kali ini, tanpa Mandy Lin membuat masalah, semuanya akan baik-baik saja. Namun ia tidak menyangka bahwa suatu kebetulan Cleo Feilin datang menemui bibinya saat ini. "Kamu tidak berbohong padaku, kan?" Duduk di samping tempat tidur, Fendi Zanders bertanya pada Cleo Feilin dengan nada sangat frustrasi. "Untuk apa aku berbohong padamu?" Cleo Feilin menjawab dengan mulut melengkung, dan kemudian melanjutkan, "Saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi secara kebetulan, tetapi bibi saya datang ke sini saat ini." Fendi Zanders memperhatikan Cleo Feilin, jatuh ke dalam kehancuran. "Fendi Zanders, kamu tidak marah, kan?" Cleo Feilin bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Apa yang membuatku marah? Mungkin ini takdirku." Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu berdiri dan berkata, "Karena kamu di sini, bibi, sebaiknya aku menjauh darimu, agar tidak melihatmu membuat masalah." Cleo Feilin tersenyum genit ketika dia mendengar Zhang kata-kata Feng. Fendi Zanders menekan pikiran jahat di dalam hatinya, lalu berbalik dan meninggalkan kamar tidur. Setelah meninggalkan kamar tidur, Fendi Zanders menjadi semakin marah saat memikirkannya.
Awalnya, ia telah merencanakan segalanya dengan baik, namun siapa sangka bahwa kebetulan sekali Cleo Fei Lin datang menemui bibinya saat ini. Fendi Zanders bahkan curiga Cleo Fei Lin sedang mempermainkannya. Hanya saja percuma saja Fendi Zanders meragukannya. Jika Cleo Fei Lin benar-benar tidak berencana berhubungan seks dengannya, Fendi Zanders tidak bisa menahannya. Karena Cleo Fei Lin melakukan penerbangan siang dan malam, tidurnya tidak sepenuhnya pulih bahkan setelah tidur siang. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kamar tidur, dia mandi sederhana, lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur. Ke atas. Fendi Zanders mengamati liontin giok yang dilelang dari Monica sendirian di ruang tamu. Fendi Zanders mengeluarkan liontin giok dari Monica dan menaruhnya di atas meja, lalu mengeluarkan liontin giok yang diberikan Ye Juechen padanya. Ketika Fendi Zanders menyatukan kedua liontin giok itu, kedua liontin giok itu bereaksi dan mulai memancarkan semburan cahaya lembut. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa dua liontin giok asli tidak memiliki pola apapun, dan seluruhnya berwarna hijau zamrud. Namun ketika kedua liontin giok itu disatukan, pola berbentuk naga muncul di liontin giok Ye Juechen, sedangkan pola berbentuk burung phoenix muncul di liontin giok Monica. Kedua liontin giok ini berpasangan. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat. Setelah dua pola naga dan burung phoenix muncul, Fendi Zanders menjadi lebih yakin bahwa kedua liontin giok itu benar-benar berhubungan. Hanya saja Fendi Zanders melihatnya lama sekali dan masih belum mengerti bagaimana dia harus menggunakan kedua liontin giok tersebut. Kalian pasti tahu bahwa saat Fendi Zanders melawan Sun Ze, liontin naga Ye Juechen meletus dengan kekuatan yang sangat kuat, namun Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan tersebut. Inilah yang paling dipedulikan Fendi Zanders. Hal-hal. Jika Fendi Zanders dapat menguasai metode penggunaan liontin naga, maka kekuatan tempurnya pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan prajurit di bawah ahli seni bela diri kuno mungkin tidak dapat mengancam Fendi Zanders. Sepertinya kita masih perlu mencari kesempatan untuk bertanya pada Ye Juechen apa yang terjadi dengan liontin giok ini. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu menyimpan kedua liontin giok itu. Terakhir kali Ye Juechen tidak tahu kemana dia pergi setelah mengalahkan Jiang Yifan. Fendi Zanders menelepon Guan Wen dan Fang Zihua untuk menanyakan keberadaan Ye Juechen, tetapi Ye Juechen tidak pernah kembali ke Zixiaozong, dan Fang Zihua mencari di seluruh kota Jiangcheng tetapi tidak dapat menemukan Ye Juechen. Selain itu, Ye Juechen sendiri tidak menggunakan ponsel, jadi Fendi Zanders bahkan tidak tahu di mana Ye Juechen sekarang. Setelah meletakkan liontin gioknya, Fendi Zanders datang ke kamar tidur dan menemukan bahwa Cleo Fei Lin telah tertidur, jadi dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Liu Qing dan memutar nomornya. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Liu Qing menjawab panggilan itu. Bocah Zanders, ada apa? Liu Qing bertanya dengan lembut. Bagaimana kamu tahu aku ingin menemuimu sesuatu? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Kalau kamu tidak ada urusan, bagaimana kamu bisa berinisiatif meneleponku? Tidak apa-apa, kalau ada yang ingin kamu katakan, cepatlah, aku masih sibuk di sini. Liu Qing berkata dengan nada tidak sabar. Akhir bab ini. Bab 1808, ledakan. Fendi Zanders melambaikan pentungan di tangannya. Kali ini bola golfnya kembali mendarat tepat di lubang tersebut. Monica tidak dapat mempercayai matanya, karena dalam pengambilan gambar tadi, Monica mungkin mengira Fendi Zanders hanya beruntung, jadi dia membuat hole in one. Tapi tembakan tadi berjarak 100 meter. Dalam keadaan normal, seseorang yang belum pernah bermain golf mungkin tidak akan bisa melakukan pukulan jarak jauh, apalagi melakukan hole in one langsung. Dua hole-in-one berturut-turut membuat Monica samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya mungkin tidak sesederhana lelucon. Apakah masih ada lagi? Saat ini, Fendi Zanders bertanya lagi. Tuan Zanders, apakah Anda ingin melangkah lebih jauh? Monica bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak bercanda ketika saya mengatakan olahraga ini mudah bagi saya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Monica ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke tepi lapangan, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, lubangnya sekitar 300 meter dari kita berdua. Anda bisa mencobanya. 300 meter. Fendi Zanders menyipitkan matanya beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, oke, izinkan saya mencobanya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak membuat persiapan apapun, dan langsung mengayunkan tongkatnya. Namun kali ini, Fendi Zanders tidak mempertimbangkan kecepatan angin, sehingga bola golf tersebut mendarat kurang dari 5 meter dari lubang. Namun bola golf tersebut tetap tidak berhenti setelah mendarat, melainkan perlahan meluncur ke dalam lubang. Ya ampun. Ekspresi wajah Monica yang menutupi mulut kecilnya sungguh luar biasa. Saat ini, dia merasa semua ini sangat tidak nyata. Perlu Anda ketahui kalau Guinness World Record untuk hole-in-one terjauh dalam golf hanya berjarak 400 meter. Tembakan Fendi Zanders berjarak 300 meter. Fendi Zanders tidak gagal dalam 3 tembakan berturut-turut, yang semuanya merupakan hole-in-one. Saat ini, Monica akhirnya mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan. Olahraga golf mungkin tidak sulit bagi Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya ingin menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Monica buru-buru meminta maaf kepada Fendi Zanders. Tidak masalah. Fendi Zanders memberikan isyarat dan menjawab dengan ringan.
Dan Monica berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar tidak pernah bermain golf? Anda pasti berbohong kepada saya, bukan? Anda seharusnya menjalani pelatihan profesional. Ini pertama kalinya saya bermain golf. Saya belum pernah berlatih apapun. Hal ini tidak sulit bagi saya. Fendi Zanders memandang Monica dan berkata, tidak mungkin dia memberitahu Monica bahwa dia bahkan bisa mengubah arah terbang peluru, jadi tentu saja dia juga bisa mengubah arah terbang bola golf tersebut. Selama Fendi Zanders berencana menghitung jarak dan menggunakan kekuatan yang sesuai, maka Fendi Zanders dapat menggunakan nafasnya untuk mengubah arah bola, memastikan bahwa setiap tembakan bisa menjadi hole-in-one. Hanya saja Fendi Zanders menggunakan sedikit tenaga untuk melakukan tembakan terakhir tadi karena jarak yang relatif jauh dan pengaruh angin, sehingga bola mendarat lebih awal. Dan Monica merasa Fendi Zanders sepertinya tidak ingin menceritakan hal ini padanya, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Tuan Zanders, tolong tunggu saya di ruang makan villa sebentar, saya akan ganti baju. Kata Monica lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Namun kepala pelayan Monica berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders, lalu membawa Fendi Zanders ke sebuah villa di Manor. Memasuki villa, Fendi Zanders menemukan bahwa gaya dekorasinya semuanya gaya Eropa, terlihat sangat mewah, dan ada berbagai macam pelayan di villa yang sibuk bolak-balik. Meski Monica jarang tinggal di sini, ada pelayan yang bertugas hampir 24 jam sehari. Fendi Zanders dan pengurus rumah tangga datang ke restoran, dan Fendi Zanders duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Monica muncul di depan Fendi Zanders dengan mengenakan gaun hitam panjang, dan berkata kepada kepala pelayan, hidangan siap dihidangkan. Ya, Nona. Kepala pelayan itu buru-buru mengangguk, lalu mulai memerintahkan para pelayan untuk menyajikan hidangan. Beberapa menit kemudian, meja makan dipenuhi dengan segala jenis hidangan lezat, tetapi kebanyakan adalah hidangan dingin barat, seperti steak, foie gras, dan kaviar, jadi Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hidangan tersebut. Minat. Tuan Zanders, ini anggur merah yang dibuat oleh keluarga Salina kami. Telah disimpan di gudang anggur selama lebih dari 100 tahun. Apakah Anda tidak ingin mencobanya? Monica berinisiatif menuangkan segelas anggur merah untuk Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku tidak pandai minum anggur merah. Jawab Fendi Zanders ringan, tapi masih mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Bagaimana perasaanmu? Monica bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Monica tidak berani meremehkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain golf, tetapi Monica sangat terkejut dengan Fendi Zanders di lapangan golf. 3 tembakan yang dilakukan Fendi Zanders juga akan muncul. Rasanya oke. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu meletakkan gelas anggurnya, memandang Monica dan bertanya, saya tidak tahu mengapa Nona Monica mengundang saya ke sini hari ini. Monica menatap Fendi Zanders, lalu berkata langsung, sebenarnya, saya mengundang Tuan Zanders ke sini untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengenal Tuan Zanders. Bagaimanapun, Anda adalah Li Xiuqian. Pewaris Tuan, merupakan hal yang baik bagi keluarga Selina kami untuk memiliki seseorang sepertimu. Apakah ada tujuan lain? Fendi Zanders bertanya. Tujuan kedua adalah saya ingin bertanya kepada Tuan Zanders mengapa Anda bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli liontin giok itu. Monica tidak terus berputar-putar dengan Fendi Zanders, tetapi bertanya secara langsung. Fendi Zanders memandang Monica dan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak berbicara. Saya kenal Tuan Zanders, Anda berbeda dari orang lain di tempat lelang kemarin. Alasan mengapa mereka ingin membeli liontin giok itu mungkin untuk menyenangkan saya dan kemudian mendapatkan proyek kerja sama dari keluarga Selina kami, tetapi Tuan Zanders mungkin bukan untuk tujuan ini, saya sangat penasaran. Monica terus menjelaskan. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Ada apa, Tuan Zanders? Anda bisa bertanya langsung, jika saya bisa menjawab, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Monica menyesap anggur merahnya dengan anggun, dan berkata dengan tenang sambil memotong steak di piringnya. Bab 1809, Ledakan. Fendi Zanders melambaikan pentungan di tangannya. Kali ini bola golfnya kembali mendarat tepat di lubang tersebut. Monica tidak dapat mempercayai matanya, karena dalam pengambilan gambar tadi, Monica mungkin mengira Fendi Zanders hanya beruntung, jadi dia membuat hole-in-one. Tapi tembakan tadi berjarak 100 meter. Dalam keadaan normal, seseorang yang belum pernah bermain golf mungkin tidak akan bisa melakukan pukulan jarak jauh, apalagi melakukan hole-in-one langsung. 2 hole-in-one berturut-turut membuat Monica samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya mungkin tidak sesederhana lelucon. Apakah masih ada lagi? Saat ini, Fendi Zanders bertanya lagi. Tuan Zanders, apakah Anda ingin melangkah lebih jauh? Monica bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak bercanda ketika saya mengatakan olahraga ini mudah bagi saya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Monica ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke tepi lapangan, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, lubang itu jaraknya sekitar 300 meter dari kita berdua. Anda bisa mencobanya. 300 meter.
Fendi Zanders menyipitkan matanya beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, "Oke, izinkan saya mencobanya." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak membuat persiapan apapun, dan langsung mengayunkan tongkatnya. Namun kali ini, Fendi Zanders tidak mempertimbangkan kecepatan angin, sehingga bola golf tersebut mendarat kurang dari 5 meter dari lubang. Namun bola golf tersebut tetap tidak berhenti setelah mendarat, melainkan perlahan meluncur ke dalam lubang. Ya ampun. Ekspresi wajah Monica yang menutupi mulut kecilnya sungguh luar biasa. Saat ini, dia merasa semua ini sangat tidak nyata. Perlu Anda ketahui kalau Guinness World Record untuk hole-in-one terjauh dalam golf hanya berjarak 400 meter. Tembakan Fendi Zanders berjarak 300 meter. Fendi Zanders tidak gagal dalam 3 tembakan berturut-turut, yang semuanya merupakan hole-in-one. Saat ini, Monica akhirnya mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan. Olahraga golf mungkin tidak sulit bagi Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya ingin menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Monica buru-buru meminta maaf kepada Fendi Zanders. Tidak masalah. Fendi Zanders memberikan isyarat dan menjawab dengan ringan. Dan Monica berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar tidak pernah bermain golf? Anda pasti berbohong kepada saya, bukan? Anda seharusnya menjalani pelatihan profesional. Ini pertama kalinya saya bermain golf. Saya belum pernah berlatih apapun. Hal ini tidak sulit bagi saya." Fendi Zanders memandang Monica dan berkata, tidak mungkin dia memberitahu Monica bahwa dia bahkan bisa mengubah arah terbang peluru, jadi tentu saja dia juga bisa mengubah arah terbang bola golf tersebut. Selama Fendi Zanders berencana menghitung jarak dan menggunakan kekuatan yang sesuai, maka Fendi Zanders dapat menggunakan nafasnya untuk mengubah arah bola, memastikan bahwa setiap tembakan bisa menjadi hole-in-one. Hanya saja Fendi Zanders menggunakan sedikit tenaga untuk melakukan tembakan terakhir tadi karena jarak yang relatif jauh dan pengaruh angin, sehingga bola mendarat lebih awal. Dan Monica merasa Fendi Zanders sepertinya tidak ingin menceritakan hal ini padanya, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. "Tuan Zanders, tolong tunggu saya di ruang makan villa sebentar, saya akan ganti baju," kata Monica lembut kepada Fendi Zanders. "Bagus." Fendi Zanders sedikit mengangguk. Namun kepala pelayan Monica berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders, lalu membawa Fendi Zanders ke sebuah villa di Manor. Memasuki villa, Fendi Zanders menemukan bahwa gaya dekorasinya semuanya gaya Eropa, terlihat sangat mewah, dan ada berbagai macam pelayan di villa yang sibuk bolak-balik. Meski Monica jarang tinggal di sini, ada pelayan yang bertugas hampir 24 jam sehari. Fendi Zanders dan pengurus rumah tangga datang ke restoran, dan Fendi Zanders duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Monica muncul di depan Fendi Zanders dengan mengenakan gaun hitam panjang, dan berkata kepada kepala pelayan, "Hidangan siap dihidangkan." "Ya, Nona." Kepala pelayan itu buru-buru mengangguk, lalu mulai memerintahkan para pelayan untuk menyajikan hidangan. Beberapa menit kemudian, meja makan dipenuhi dengan segala jenis hidangan lezat, tetapi kebanyakan adalah hidangan dingin barat, seperti steak, foie gras, dan kaviar, jadi Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hidangan tersebut. "Minat. Tuan Zanders, ini anggur merah yang dibuat oleh keluarga Salina kami. Telah disimpan di gudang anggur selama lebih dari 100 tahun. Apakah Anda tidak ingin mencobanya?" Monica berinisiatif menuangkan segelas anggur merah untuk Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Aku tidak pandai minum anggur merah," jawab Fendi Zanders ringan, tapi masih mengambil gelas anggur dan menyesapnya. "Bagaimana perasaanmu?" Monica bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Monica tidak berani meremehkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain golf, tetapi Monica sangat terkejut dengan Fendi Zanders di lapangan golf. 3 tembakan yang dilakukan Fendi Zanders juga akan muncul. Rasanya oke. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu meletakkan gelas anggurnya, memandang Monica dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Nona Monica mengundang saya ke sini hari ini." Monica menatap Fendi Zanders, lalu berkata langsung, "Sebenarnya, saya mengundang Tuan Zanders ke sini untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengenal Tuan Zanders. Bagaimanapun, Anda adalah Li Xiuqian. Pewaris Tuan, merupakan hal yang baik bagi keluarga Selina kami untuk memiliki seseorang sepertimu. Apakah ada tujuan lain?" Fendi Zanders bertanya. "Tujuan kedua adalah saya ingin bertanya kepada Tuan Zanders mengapa Anda bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli liontin giok itu." Monica tidak terus berputar-putar dengan Fendi Zanders, tetapi bertanya secara langsung. Fendi Zanders memandang Monica dan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak berbicara. "Saya kenal Tuan Zanders, Anda berbeda dari orang lain di tempat lelang kemarin. Alasan mengapa mereka ingin membeli liontin giok itu mungkin untuk menyenangkan saya dan kemudian mendapatkan proyek kerja sama dari keluarga Selina kami, tetapi Tuan Zanders mungkin bukan untuk tujuan ini, saya sangat penasaran." Monica terus menjelaskan. "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Fendi Zanders berkata dengan lembut. "Ada apa, Tuan Zanders? Anda bisa bertanya langsung, jika saya bisa menjawab, saya tidak akan menyembunyikan apapun." Monica menyesap anggur merahnya dengan anggun, dan berkata dengan tenang sambil memotong steak di piringnya.